4. Indonesia, Thailand, Qatar, Japan. 9 Mei 2026. Di kawasan bersejarah Aturai Friyat, situs warisan dunia UNESCO, sebuah amplop dibuka. Timnas Indonesia masuk grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. 3 negara dengan sejarah, pengalaman, dan reputasi yang berbeda-beda. 3 lawan yang, di atas kertas, semua lebih unggul dari Indonesia dalam hal ranking FIFA. Tapi kita tidak main di atas kertas, dan itulah yang membuat drawing malam itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar undian nasib. Ini adalah pengumuman resmi, Indonesia sedang kembali, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai tim yang punya sesuatu untuk dibuktikan. Indonesia, Marcelino Ferdinand has hit the back of the net. Untuk memahami betapa pentingnya Piala Asia 2027 bagi Indonesia, kita perlu mundur dulu. Indonesia pertama kali tampil di Piala Asia pada 1996 di Uni Emirat Arab. Dari sana mereka hadir berturut-turut di edisi 2000, 2004, dan 2007. Tapi 4 kali keikutsertaan itu meninggalkan satu kesamaan. Tidak pernah sekalipun lolos dari fase grup. Satu kemenangan terbaik dalam sejarah keikutsertaan mereka. Selebihnya, kalah. 2007 adalah yang terakhir, dan itu pun hanya karena Indonesia jadi tuan rumah bersama. Setelah itu, 17 tahun absen. Sanksi FIFA, kualifikasi yang meleset, dan generasi yang belum siap. Piala Asia terasa seperti mimpi yang sudah terlalu jauh. Tapi kemudian datanglah Piala Asia 2024 di Qatar. Indonesia tergabung di grup D bersama 3 lawan berat. Jepang, Irak, Vietnam. Tim dengan ranking FIFA terendah di antara semua peserta. Tidak ada yang memberi mereka peluang besar. Laga pertama, kalah 1-3 dari Irak. Tapi Marcelino Ferdinand mencetak gol. Gol itu bukan sekedar angka di papan skor. Itu tanda bahwa tim ini bisa menghina pertahanan siapapun. Laga kedua, menang 1-0 atas Vietnam. Gol dari Kapten Asnawi Mangku Alam lewat penalti. Laga ketiga, kalah 1-3 dari Jepang. Tapi Indonesia lolos ke babak 16 besar. Bukan sebagai juara grup, bukan sebagai runner-up, tapi sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Dramatis, ditentukan oleh hasil pertandingan lain, dan baru resmi di detik-detik akhir. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia. 28 tahun setelah debut mereka pada 1996. Di babak 16 besar, mereka dihentikan Australia 0-4, tapi tidak ada yang malu dengan perjalanan itu. Timnas Indonesia yang akan hadir di Arab Saudi pada Januari 2027 bukan timnas yang kita kenal 2 dekade lalu. Ini adalah skuad dengan nilai pasar kolektif yang mencapai lebih dari 34 juta euro, sekitar 661 miliar rupiah per Agustus 2025. Itu bukan angka yang muncul dari keberuntungan. Itu hasil dari proyek naturalisasi yang disiplin dan strategis. Jai Itzes, Kapten Timnas, bek tengah Sassuolo di Serie A Italia. Nilai pasarnya saat ini 10 juta euro, 173 miliar rupiah. Ia adalah tembok pertahanan yang sudah merasakan atmosfer Eropa terbaik musim demi musim. Kevin Dix, bek Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, 5 juta euro. Pemain yang tahu artinya bersaing di liga dengan intensitas dan kualitas tertinggi Eropa. Emil Audero, kiper Serie A, 60 miliar rupiah. Mads Hilgers, bek yang nilai pasarnya sempat menyentuh 10 juta euro sebelum cedera. Ole Romeni, striker Oxford United. Calvin Verdong, fullback Lille di Ligue 1 Prancis. Dan masih ada Marcelino Ferdinand, bukan pemain diaspora, tapi gelandang serang lokal yang sudah membuktikan dirinya bisa bersaing di level Asia. Di Piala Asia 2027, Indonesia tidak datang dengan mimpi kosong. Mereka datang dengan skuad yang bisa membuat lawan berpikir 2 kali. Mari bicara jujur tentang Jepang. Mereka adalah tim tersukses dalam sejarah Piala Asia, 4 kali juara pada 1992,
2000, 2004, dan 2011. Ranking FIFA mereka berada di posisi 18 dunia per April 2026. Hampir semua pemain utama mereka bermain di liga-liga Eropa top. Mereka adalah standar emas sepak bola Asia. Dan Indonesia pernah bertemu Jepang. Di Piala Asia 2024, kalah 1-3. Sebelum itu, Jepang hampir selalu menang. Selisih kualitas terlihat jelas. Tapi ada satu hal menarik. Di Piala Asia 2024, Indonesia sempat mengimbangi Jepang sebelum kelelahan di babak akhir. Bukan menang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa gap itu tidak selebar yang dikira. Jepang adalah favorit juara grup, tapi tugas Indonesia bukan mengalahkan Jepang. Tugas mereka adalah tidak malu menghadapi Jepang dan memanfaatkan dua laga lainnya. Qatar, juara Piala Asia 2019, tuan rumah Piala Dunia 2022. Ranking FIFA 55. Tim yang di atas kertas berada jauh di atas Indonesia. Tapi Indonesia dan Qatar punya sejarah. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia kalah 0-2 dari Qatar dan pertandingan itu kontroversial. Wasit dituding memihak tuan rumah. Ada 2 kartu merah untuk Indonesia, keputusan penalti yang diperdebatkan. Sintayong menyebut pertandingan itu pertunjukan komedi. Sekarang konteksnya berbeda, lapangan netral, tidak ada keuntungan tuan rumah. Dan skuad Indonesia sekarang jauh lebih berpengalaman dibanding versi 2024. Qatar bukan tidak bisa dikalahkan, dan itu membuka peluang. Dan kemudian ada Thailand, ranking FIFA 93, rival Asia Tenggara yang paling konsisten dalam 2 dekade terakhir. Secara historis, Thailand lebih sering unggul atas Indonesia di pertandingan-pertandingan besar regional. Tapi ini bukan Piala AFF atau SEA Games, ini Piala Asia. Dan di sini, posisi Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dari Thailand. Kedua tim sama-sama datang dari pot 3 dan pot 4. Thailand adalah laga yang tidak boleh Indonesia buang. Ini adalah pertandingan yang paling realistis untuk dimenangkan, dan kemenangan itu bisa menentukan segalanya. Format Piala Asia 2027, 24 tim, 6 grup. Juara dan runner-up grup otomatis lolos ke babak 16 besar, ditambah 4 peringkat ketiga terbaik. Untuk Indonesia, skenario idealnya, menang atas Thailand, bersaing ketat lawan Qatar, dan tampil terhormat lawan Jepang. Dengan 3 poin, sama seperti yang mereka kumpulkan di Piala Asia 2024, Indonesia bisa kembali lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Bahkan ada skenario yang lebih berani. Jika Qatar tersandung di laga lain dan Indonesia menang atas Thailand, serta mencuri poin dari Qatar, runner-up grup F bukan mustahil. 3 poin. Itu target minimum, dan mereka sudah pernah melakukannya. Marcelino Ferdinand. And he is fired. Team Garuda into the lead against Saudi Arabia. 3 Januari 2026, PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih kepala baru. Hartman bukan nama sembarangan. Ia adalah satu-satunya pelatih di dunia yang pernah membawa tim nasional putra dan putri ke putaran final Piala Dunia FIFA. Ia membawa Kanada kembali ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun, dan dalam prosesnya melesatkan ranking FIFA Kanada dari posisi 77 ke 33 dunia. Sekarang ia di Jakarta. Tugasnya jelas, mempersiapkan Indonesia untuk Piala Asia 2027. Ia datang menggantikan Patrick Kluivert yang hengkang setelah Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Debut Hartman di FIFA Series Maret 2026. Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, kalah 0-1 dari Bulgaria. Bukan hasil yang sempurna, tapi bukan itu fokusnya. Yang penting adalah proses. Hartman mulai membangun identitas tim, melihat siapa yang bisa diandalkan, dan menyusun hierarki skuad. Juni 2026, Indonesia menjalani 2 laga FIFA Matchday dalam rentang 1 hingga 9 Juni. Ini adalah kesempatan emas terakhir sebelum Piala Asia. Hartman sudah memulai proses seleksi. Ia turun langsung memantau pertandingan Super League. Ia memanggil 23 pemain untuk training camp 5 hari di Jakarta, mayoritas dari liga domestik, dengan 1 pemain abroad, Marcelino Ferdinand. Pesannya jelas, Hartman ingin melihat semua opsi. Ia tidak akan bergantung hanya pada diaspora, tapi ia juga tidak akan menutup pintu bagi yang terbaik dari manapun. Piala Asia 2027 dimulai 7 Januari.
Hertman punya kurang dari setengah tahun setelah FIFA Matchday Juni untuk memoles skuad yang akan mewakili 280 juta orang Indonesia di Arab Saudi. Ada satu kata yang sering disebut ketika membahas Indonesia di turnamen besar, kuda hitam. Tapi kuda hitam yang paling berbahaya bukan yang tidak diketahui siapapun. Yang paling berbahaya adalah yang sudah diketahui semua orang, tapi tetap tidak bisa dihentikan. Indonesia sudah pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Gelora Bung Karno, November 2024. Tim rangket 61 dunia, kandang mereka sendiri. Disaksikan jutaan fans yang tidak percaya itu mungkin terjadi. Indonesia sudah punya kapten yang bermain di Serie A, bek yang bisa menghadapi striker terbaik Italia setiap pekan, kiper dengan naluri top level, gelandang yang tidak takut menekan siapapun. Dan yang paling penting, mereka sudah tahu rasanya tampil di Piala Asia. Sudah tahu rasanya bersaing dengan elit Asia. Sudah tidak lagi datang sebagai tamu yang bersyukur sekedar ikut. Di Arab Saudi nanti, Indonesia datang dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bawa sebelumnya. Keyakinan. Grup F, Piala Asia 2027. Jepang di peringkat 18 dunia. Qatar juara Piala Asia 2019. Thailand, rival ASEAN yang tidak pernah mudah. Dan Indonesia, peringkat 122 dunia, dengan skuad bernilai lebih dari 660 miliar rupiah, dengan pelatih yang sudah membawa Kanada ke Piala Dunia setelah 36 tahun, dengan kapten yang bermain setiap pekan di Italia. Ini bukan Indonesia yang dulu datang ke Piala Asia hanya untuk hadir. Apakah mereka bisa lolos dari grup F? Apakah John Hertman bisa membangun chemistry yang cukup dalam waktu yang tersisa? Apakah pemain-pemain diaspora bisa tampil di level terbaik mereka saat bendera merah putih berkibar? Kita akan tahu jawabannya pada 7 Januari 2027. Yang pasti, untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, Indonesia datang ke Piala Asia bukan sekedar berharap. Mereka datang untuk bersaing.